Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi dengan dosen pengampu Arisni SE MSI. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari tim 5. Yang pertama, Indina Triulfa dengan NIM 22060122. Dengan saya sendiri sebagai moderator Muhammad Rizky Haikel 22060136. Untuk pembacaan materi yang akan disampaikan oleh Indina. Pada Indina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di pertemuan kali ini kami akan membahas beberapa topik pembahasan, yakni pertumbuhan penduduk dan kualitas kehidupan, telaah data kependudukan, transisi demografi, model-model fertilitas di NSB, konsekuensi tingginya tingkat fertilitas, sejumlah kontroversi, dan pendekatan kebijakan. Next. Di pembahasan pertama, yakni pertumbuhan penduduk dan kualitas pendidikan. Next. Pertumbuhan penduduk dan kualitas pendidikan. Pertumbuhan penduduk berkaitan erat dengan kualitas kehidupan karena pertumbuhan yang terlalu cepat dapat menempatkan tekanan pada sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Sumber daya Dalam pembagiannya, sumber daya alam, pertumbuhan penduduk yang cepat memberikan tekanan besar pada sumber daya alam seperti air bersih, tanah pertanian, hutan, dan energi. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan atau tidak berkelanjutan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, kerusakan ekosistem, dan penipisan sumber daya alam penting bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Untuk lingkungan, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali kerap berdampak negatif pada lingkungan, seperti urbanisasi yang cepat menyebabkan peningkatan polusi udara, air, dan tanah. Selain itu, tekanan dari aktivitas manusia seperti industri, pertanian, dan pembangunan infrastruktur merusak ekosistem alami dan mempengaruhi keberlanjutan lingkungan. Dari infrastruktur, yakni pertumbuhan penduduk yang cepat menimbulkan tuntunan akan infrastruktur untuk lebih baik dan lebih luas, seperti jaringan transportasi, air bersih, sanitasi, perumahan, dan energi. Saat infrastruktur tidak dapat menyesuaikan dengan pertumbuhan penduduk, hal ini akan berdampak pada kepadatan penduduk yang tinggi, kemacetan lalu lintas, krisis air, dan ketidakmampuan sistem sanitasi yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Next. Pembahasan kedua yakni telaah data kependudukan. Distribusi kependudukan. Berdasarkan catatan sejarah, perubahan mendadak dalam tren pertambahan penduduk secara menyeluruh yang diakibatkan naik turunnya jumlah penduduk sangat dipengaruhi oleh peristiwa kelaparan, penyakit, kurang nutrisi, wabah, dan perang yang mengakibatkan tingkat kematian tinggi dan berfluktuasi. Namun di sisi lain, penurunan mortalitas karena kemajuan teknologi modern yang berlangsung cepat dan meluas sebagai upaya untuk meningkatkan sanitasi modern yang akan menaikkan pertumbuhan penduduk yang belum pernah terjadi sebelumnya, khususnya di negara-negara berkembang. Nah, hubungan antara kenaikan persentase penduduk per tahun dan waktu yang diperlukan untuk menggandakan ukuran jumlahnya atau masa penggandaan. Masa penggandaan ini adalah masa yang diperlukan untuk terjadinya kenaikan jumlah penduduk sebanyak 2 kali dari jumlah sebelumnya. Next. Nah, struktur penduduk dunia terbagi menjadi 3, yakni wilayah geografis. Lebih dari 3/4 penduduk dunia hidup di negara berkembang, dan kurang dari 1/4-nya hidup di negara perekonomian yang maju. Tingkat fertilitas dan mortalitas. Secara kuantitatif, tingkat pertambahan penduduk diukur secara persentase pertambahan relatif neto dari jumlah penduduk per tahun, karena pertambahan alamiah dan migrasi internasional itu. Struktur usia dan beban ketergantungan. Penduduk di dunia berkembang relatif berusia muda dan dengan beban ketergantungannya masing-masing. Next. Tingkat fertilitas dan mortalitas. Terdapat beberapa pembagian, yakni tingkat pendapatan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang dihitung berdasarkan pertambahan alamiah dan disesuaikan dengan pertambahan akibat imigrasi dan emigrasi.
Pertambahan alamiah, selisih antara tingkat kelahiran dan tingkat kematian dalam populasi tertentu. Migrasi internasional neto, yakni selisih antara orang-orang yang bermigrasi ke dalam suatu negara dan orang-orang yang beremigrasi dari negara tersebut. Tingkat kelahiran kasar yakni jumlah anak yang terlahir hidup setiap tahun per 1.000 penduduk. Tingkat fertilitas total adalah jumlah anak yang diperkirakan akan dilahirkan oleh seorang perempuan yang sesuai dengan tingkat usia fertilitas spesifik yang berlaku dan harapan hidup saat lahir. Perkiraan lama anak-anak baru lahir akan hidup dengan memperhitungkan resiko kematian yang umum terjadi dalam kelompok usia mereka pada saat lahir. Next. Struktur usia dan beban ketergantungan. Rasio ketergantungan pemuda. Perbandingan jumlah individu berusia di bawah 15 tahun dengan penduduk dalam usia kerja 16 tahun sampai dengan 64 tahun di suatu negara. Momentum pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk terus meningkat sekalipun tingkat kelahiran menurun karena keberadaan jumlah penduduk berusia muda memperbesar basis penduduk yang menjadi calon orang tua. Piramida penduduk. Ilustrasi grafis mengenai struktur usia penduduk dengan interval kelompok usia ditempatkan pada sumbu vertikal, sedangkan bagian atau jumlah penduduk perempuan dan laki-laki dari setiap kelompok ditempatkan pada sumbu horizontal. Next. Pembahasan ketiga, transisi demografi. Next. Transisi demografi, yakni proses penurunan bertahap tingkat pertumbuhan penduduk dari tahap pertumbuhan yang hampir stagnan ditandai dengan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi. Kemudian melalui tahap pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat dengan tingkat kelahiran tinggi dan tingkat kematian rendah. Setelah itu memasuki tahap pertumbuhan rendah dan stabil di mana tingkat kelahiran dan kematian rendah. Transisi demografi ini berupaya untuk menjelaskan mengapa semua negara maju saat ini telah melalui ketiga tahap sejarah kependudukan modern yang lebih kurang serupa. Next. Baik, sekian materi pembahasan dari saya. Materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Inina untuk pembacaan materi selanjutnya yang akan disampaikan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Kita masuk pada materi 4 yaitu model-model fertilasi di NSB. Model-model fertilasi di NSB. Yang pertama, perangkap populasi Malthus. Merupakan tingkat ambang batas populasi yang diantisipasi oleh Thomas Malthus 1766 sampai 1834, di mana pertambahan penduduk akan berhenti dengan sendirinya ketika sumber daya penumpang hidup yang meningkat menurut deret hitung tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya meningkat menurut deret ukur. Selanjutnya, teori mikroekonomi fertilitas rumah tangga. Teori mikroekonomi fertilitas teori yang menjelaskan bahwa setiap keluarga memiliki biaya dan manfaat yang menentukan ukuran keluarga yang diinginkan. Terdapat beberapa prinsip standar neoklasik secara otomatis. Yang pertama, alfa CD per alfa Y besar dari nol. Yaitu semakin tinggi pendapatan rumah tangga, semakin tinggi pula permintaan akan anak. Yang kedua, alfa CD per alfa PC, kecil dari nol. Yaitu semakin tinggi harga neto anak, semakin rendah pula kuantitas yang diinginkan. Yang ketiga, alfa CD per alfa PX besar dari nol, semakin tinggi harga semua barang lainnya relatif terhadap harga anak. Semakin besar pula kuantitas anak yang diinginkan. Yang keempat, alfa CD per alfa TX besar dari nol. Yaitu semakin besar keinginan anak untuk memiliki barang-barang lainnya relatif terhadap keinginan akan anak. Semakin sedikit pula anak yang diinginkan. Untuk diagramnya bisa dilihat pada gambar ini, yang diagram sederhana teori mikroekonomi fertilitas atau microeconomic theory of fertility.
di mana jumlah anak atau bertahan hidup yang diinginkan atau CD yang dicantumkan pada sumbu horizontal dan kuantitas barang total yang dikonsumsi orang tua yaitu atau GP ditempatkan pada sumbu vertikal. Untuk faktor yang mempengaruhi tingkat kelahiran yang pertama pendapatan keluarga. Pendapatan keluarga yang rendah dapat menyebabkan tingkat kelahiran yang tinggi karena keperluan ekonomi untuk memiliki anak yang banyak sebagai pencari nafkah dan membantu dalam kehidupan harian. Yang kedua, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan tingkat kelahiran yang tinggi karena kesulitan dalam memahami metode kontrasepsi dan kesuburan. Yang ketiga, umur pernikahan. Tingkat kelahiran dapat tinggi karena pernikahan yang dilakukan pada usia muda. Yang keempat, penggunaan kontrasepsi. Penggunaan kontrasepsi yang rendah dapat menyebabkan tingkat kelahiran yang tinggi. Dan yang terakhir, tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan yang rendah dapat menyebabkan tingkat kelahiran yang tinggi karena kekurangan fasilitas kesehatan dan kesehatan yang tidak baik. Selanjutnya kita masuk pada materi 5, yaitu konsekuensi tingginya tingkat fertilitas sejumlah kontroversi. Ada 3 argumentasi umum bahwa pertumbuhan penduduk bukan masalah dirisaukan. Yang pertama, isu-isu lainnya. Terdapat keterbelakangan, minipisnya SDA, dan kerusakan lingkungan hidup, distribusi penduduk, dan penempatan perempuan pada kedudukan yang lebih rendah. Yang kedua, isu palsu yang sengaja direkayasa, bahwa kerisauan berlebihan dari negara-negara kaya terhadap pertumbuhan penduduk negara-negara miskin sebenarnya merupakan upaya negara untuk menahan laju pembangunan negara miskin agar dapat mempertahankan status Q internasional yang menguntungkan negara-negara kaya itu sendiri. Yang ketiga, fenomena yang diinginkan. Argumentasi ekonomi yang lebih konvensional memandang pertumbuhan penduduk sebagai suatu unsur penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada 3 argumentasi umum bahwa pertumbuhan penduduk masalah sesungguhnya. Yang pertama, argumentasi garis keras, yaitu kependudukan dari krisis global. Yang kedua, argumentasi teoritis, siklus populasi kemiskinan adanya dan perlunya program keluarga berencana. Yang ketiga, argumentasi empiris lainnya. Ada 7 konsekuensi negatif pertumbuhan penduduk. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kemiskinan dan ketimpangan. Yang ketiga, pendidikan. Keempat, kesehatan. Kelima, pangan. Enam, lingkungan hidup. Dan terakhir, migrasi internasional. Yang keenam, pendekatan kebijakan. Pendekatan kebijakan dibagi 3 bidang kebijakan yang memiliki pengaruh penting langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan penduduk. Yang pertama, kebijakan umum dan khusus yang dapat diprakarsai pemerintah negara-negara berkembang untuk mempengaruhi barangkali bahkan mengendalikan pertumbuhan dan distribusi penduduk. Yang kedua, kebijakan umum dan khusus yang dapat diprakarsai pemerintah negara maju di negara sendiri untuk mengurangi konsumsi berlebihan sumber daya dunia yang terbatas dan mendorong adanya distribusi manfaat kemajuan ekonomi global secara lebih adil. Yang ketiga, kebijakan umum dan khusus yang dapat diprakarsai pemerintah negara-negara maju dan lembaga-lembaga bantuan internasional untuk membantu negara-negara berkembang mencapai sasaran program kependudukan mereka. Eh, dengan selesainya pembacaan materi yang keenam tadi, maka selesai pula lah presentasi kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.